Cek 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 cek. Halo sobat nih Megas, lagi dah Shelang. Yuk langsung aja kita gaskan. Tapi sebelum kita mulai, gua kasih tahu dulu kalau episode kali ini mungkin agak sedikit belibet ya. Tapi ya nikmati aja lah, namanya juga ini drama politik. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia menyarankan kepada Kaisar untuk melemahkan putra mahkota dengan cara menyanjung pangeran ketiga. Dan untuk Shelang dia juga menyarankan kepada Kaisar untuk dapat melakukannya dengan tepat. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan kalau dirinya juga akan pergi meninggalkan ibu kota dan menyiapkan pasukannya nanti dan akan segera kembali dengan sesuatu yang cukup luar biasa. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Kaisar. Dia menyadari kalau saat ini Yue benar-benar ada dalam masalah. Dan benar saja, tak lama setelahnya, beberapa hari kemudian, rumor Kaisar yang pergi kepada keluarga Zhou dan ditolak ternyata telah tersebar ke ibu kota, yang membuat para menteri-menteri dan juga yang lainnya mereka berpikir kalau sepertinya Kaisar mulai kekurangan pengaruh di kerajaannya sendiri. Apalagi Kaisar juga rumornya mendapatkan tekanan dari Bang Yunyuan dan juga Kekaisaran Yan Agung. Dan ternyata tidak sampai di sana saja, Kaisar juga mendapatkan sebuah kunjungan dari keluarga Bian, di mana Panglima Bian ataupun Jenderal Bian ataupun Adipati Bian datang mencoba untuk dapat protes kepada Kaisar setelah apa yang dilakukan oleh Shelang yang telah mengusik anggota keluarga Bian, yang membuat orang tua ini dia sangat-sangat marah dan dia ingin segera menghukum Shelang. Bahkan saat ini orang tua ini dia langsung pergi menuju kediaman pangeran kelima dan dia menghancurkan gerbang utama sebagai sebuah simbol kalau dia sangat benci dengan Shelang dan juga pangeran kelima yang telah mengusik anggota keluarga Bian. Namun apa yang dilakukan oleh Adipati Bian juga membuat Kaisar dia sampai harus mengeluarkan sebuah dekret untuk dapat menegur Shelang. Dan di sini Kaisar dia juga memberikan sebuah perintah untuk dapat membuat Shelang merenung apa yang telah ia lakukan, mengusik anggota keluarga Bian. Dan benar saja, tak lama setelahnya Shelang dia mendapatkan sebuah dekret dari Kaisar dan dia harus merenung setelah apa yang ia lakukan, mengusik anggota keluarga Bian. Dan karena dosa yang telah diberikan oleh Shelang membuat Shelang dia mendapatkan sebuah perintah dari Kaisar untuk pergi meninggalkan kediaman dari pangeran kelima dan kembali ke kediaman dari keluarga Jin yang ada di ibu kota yang telah hancur lebur. Bahkan saat ini setelah dia kembali ke kediaman keluarga Jin yang ada di ibu kota, dia juga telah dikepung oleh pasukan yang dimiliki oleh Kaisar dan Shelang benar-benar ditekan di tempat ini. Tapi di sini Kaisar dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata keluarga Jin mereka memberikan sebuah pelindungan kepada Shelang yang membuat Kaisar dia pun marah dan dia menganggap kalau keluarga Jin benar-benar menolak dengan apa yang telah diberikan oleh Kaisar, hingga membuat Kaisar dia pun marah dengan keluarga Jin dan dia mengeluarkan sebuah dekret baru untuk segera menangkap Shelang dan juga membuangnya ucap dari Kaisar. Namun apa yang dilakukan oleh Kaisar yang telah terus menekan Shelang membuat ternyata kerajaan Qian yang sebelumnya memiliki afiliasi dengan Shelang memberikan sebuah nota protes kepada Kaisar. Bahkan saat ini mereka juga mengirimkan kembali duta besar yang dimiliki oleh kerajaan Yue sebagai nota protes kalau mereka kesal tidak terima Shelang diusik oleh Kaisar Yue. Tapi untuk Kaisar dia tambah kesal dengan ini semua. Namun apa yang telah terjadi di ibu kota membuat para menteri-menteri mereka berpikir kalau sepertinya Shelang ini adalah orang yang sangat-sangat tidak tahu malu. Tapi tekanan yang diberikan dan juga didapatkan oleh Shelang membuat Kaisar dia juga sangat-sangat murka ketika dia harus kehilangan pengaruhnya dari kerajaan Qian. Namun di sini ternyata tidak sampai di sana saja, pangeran kelima pun sama. Dia mendapatkan tekanan dari Kaisar dan juga rakyat mengingat pangeran kelima dia berafiliasi dengan Shelang hingga membuat pangeran kelima sempat akan diserang. Tapi ketika dia akan diserang di sini, pangeran kelima dia dilindungi oleh selir Bian yang pasang badan untuk dapat melindungi pangeran kelima hingga membuat pangeran kelima setidaknya dia masih dapat sedikit aman. Namun untuk Shelang dia tidak. Dia lagi-lagi mendapatkan sebuah dekret yang diberikan oleh Kaisar kalau saat ini jabatan yang dimiliki oleh Shelang juga akan diturunkan. Shelang kekuasaannya akan dilepaskan, semua posisi jabatan yang ada di ibu kota ia akan dicabut, gelarnya juga dicabut. Bahkan saat ini Kaisar dia juga mengeluarkan sebuah dekret untuk segera mengusir Shelang dari ibu kota. Walaupun sebenarnya sepertinya Patua Kasimli dia tahu kalau ini semua memang rencana yang dimiliki oleh Kaisar dan juga Shelang. Dan benar saja, tak lama setelah itu beberapa hari kemudian Shelang dan juga orang-orangnya mereka pergi meninggalkan ibu kota bersama dengan Muncong, Luo Bing dan juga Raja Pedang Li. Namun melihat Shelang yang telah diusir oleh Kaisar bahkan tidak melalui gerbang utama membuat rakyat mereka berpikir kalau Shelang benar-benar sudah habis. Mereka pun senang ketika mereka melihat Shelang telah dilucuti oleh Kaisar. Mereka senang kalau sebelumnya Shelang yang sangat-sangat sombong di ibu kota kini dia harus pergi meninggalkan ibu kota. Bahkan saat ini dia tidak bisa pergi
melalui gerbang utama. Dia melalui gerbang kecil dan itu adalah sebuah penghinaan untuk Shenlang. Namun untuk Xiang sendiri, dia pun tersenyum dengan ini semua karena ini adalah awal dari kebangkitan yang akan ia tunjukkan. Sedangkan di sudut lainnya lagi, di kediaman dari Adipati Weiwu ataupun Patua Zhang Choi, di sini orang tua ini dia mendapatkan kunjungan dari Panglima Bian ataupun Jenderal Bian. Dan di sini Jenderal Bian dia tidak menyangka kalau ternyata Pangeran kelima dia sangat luar biasa. Dan di sini orang tua ini dia juga sangat-sangat kesal dengan Shenlang. Tapi ketika dia menyadari kalau saat ini Pangeran kelima akan berusaha keras untuk dapat tetap maju, membuat orang tua ini dia berpikir jika saja Pangeran kelima dia masih bisa survive, maka dia bersedia menjadikan dirinya sebagai pendukung utama yang dimiliki oleh Pangeran kelima. Yang membuat Zhang Choi dia akan menerima dan juga menyaksikan hal besar apa yang akan ditunjukkan oleh Pangeran kelima. Namun di sini ternyata untuk Pangeran kelima dia juga mendapatkan kritik yang sangat tajam dari mereka orang-orang yang ada di ibu kota. Mengingat Pangeran kelima mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Shenlang, tapi Pangeran kelima tidak muncul ketika Shenlang harus pergi meninggalkan ibu kota. Namun ternyata untuk Pangeran kelima dia memilih untuk dapat pergi menuju bangunan tertinggi yang ada di ibu kota dan menundukkan kepalanya ke arah di mana Shenlang akan pergi. Dan di sini Pangeran kelima dia bersumpah kalau dia akan membangkitkan semua yang telah disiapkan oleh Shenlang. Dia akan berjuang memperebutkan tahta dan dia bersumpah kalau dirinya tidak akan pernah mengecewakan Shenlang. Dan hal itu pun juga ternyata berlaku kepada mereka orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Shenlang. Di sini mereka pun sangat-sangat sedih ketika mereka harus kehilangan Shenlang dan mereka berpikir kalau ini semua adalah salah mereka yang tidak bisa menjadi jauh lebih kuat hingga membuat Shenlang dia harus dilucuti habis-habisan. Dan hal itu pun juga berlaku kepada Pak Tua Lan Gila. Di sini dia berpikir kalau dirinya hanyalah seorang pengemis tua yang tidak berguna, tapi setelah dia direkrut oleh Shenlang dia menjadi pejabat tingkat 6 yang membuat orang tua ini dia bersumpah kalau dirinya akan membantu Shenlang dalam mendukung Pangeran kelima merebutkan tahtanya. Dan dia yakin dengan apa yang ia miliki dan juga semua yang telah disiapkan oleh Shenlang dia bisa membantu Pangeran kelima. Dan dia bersumpah kalau dia akan melakukan dengan semua apa yang ia punya. Sedangkan di sudut lainnya lagi, di kediaman dari Putra Mahkota, saat ini mereka sangat-sangat senang ketika mereka mendapatkan kabar kalau ternyata Shenlang telah diusir dari ibu kota. Namun ternyata bukan cuma sampai di sana saja. Di sini mereka juga menganggap kalau saat ini Pangeran kelima bukan lagi menjadi sebuah ancaman ketika dirinya Kid sudah ditinggali oleh Shenlang. Dan mereka berpikir kalau sepertinya Pangeran kelima bukanlah menjadi ancaman untuk mereka di masa depan. Di sini orang-orang ini ataupun selir ceking ini dia mengatakan kepada mereka semua yang ada di tempat ini kalau Shenlang adalah orang yang sangat-sangat tidak tahu malu. Dia tidak tahu siapa yang ia hadapi. Memang apa yang dilakukan oleh Shenlang sebelumnya menghancurkan Menara NG adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Shenlang dia tidak siap dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Karena saat ini bahkan untuk Kaisar saja dia nggak akan mungkin dapat menaklukkan Bang Yin Yuan. Mengingat Bang Yin Yuan mendapatkan dukungan utama dari Kekaisaran yang agung hingga membuat Kaisar Yue aja sempat dia harus merelakan istri pertamanya untuk dapat tetap mempertahankan tahtanya demi mendapatkan dukungan dari Kekaisaran yang agung. Apalagi jika dia harus merelakan Shenlang, itu bukanlah suatu masalah, pikir dari mereka semua. Namun di tengah-tengah itu juga di sini selir cekik ini dia juga bertanya kepada Putra Mahkota apakah mereka akan menyingkirkan Pangeran kelima. Dan Putra Mahkota pun setuju untuk segera menyingkirkan Pangeran kelima. Walaupun mereka juga tahu tanpa adanya dukungan dari Shenlang, Pangeran kelima bukanlah sebuah ancaman. Namun untuk Putra Mahkota dia sangat dendam dengan Pangeran kelima. Mengingat Pangeran kelima dia mengambil sesuatu yang sangat penting bagi Putra Mahkota. Karena harusnya di dalam acara perjamuan surga dialah yang memimpin. Tapi ternyata itu semua diambil oleh Pangeran kelima hingga membuat Putra Mahkota dia dendam dengan Pangeran kelima. Dan dia harus menyingkirkan Pangeran kelima karena dia harus mengambil semua apa yang seharusnya ia miliki. Dan untuk dapat melakukannya, menghancurkan Pangeran kelima bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melucuti kemampuan dan juga dukungan yang dimiliki oleh Pangeran kelima serta jabatan yang ia miliki. Dengan cara di sini Putra Mahkota dia mengirimkan selirnya untuk kembali bertemu dengan Bang Yin Yuan. Dan benar saja, tak lama setelah itu selir ini dia pun kembali pergi menuju Bang Yin Yuan. Dan di sini dia meminta kepada Bang Yin Yuan untuk membantu mereka untuk segera menghancurkan Pangeran kelima. Dan untuk dapat melakukannya, mereka langkah pertamanya adalah menurunkan Pangeran kelima dari jabatan yang ada saat ini dengan melakukan sebuah konspirasi kalau Pangeran kelima telah berafiliasi dengan para bandit. Dan itu membuat si pria gempal sempat bertanya bagaimana caranya mereka dapat melakukannya karena mereka tidak memiliki bukti. Tapi di sini untuk gadis ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena soal bukti dan juga saksi mereka lah yang akan menyiapkan nantinya. Walaupun memang ada sedikit rekayasa, mereka akan melakukannya dengan ini semua. Tapi Bang Yin Yuan
mereka akan melakukannya mendukung apa yang dilakukan oleh putra mahkota, tapi tentunya mereka akan meminta sebuah imbalan dan mereka meminta 10 pasukan elit yang dimiliki oleh Shen Lang. Yang sempat membuat gadis ini dia berpikir kalau ternyata Bang Yin Yuan memiliki ambisi yang cukup besar pula. Tapi pada akhirnya mereka pun setuju untuk dapat melakukannya. Namun ternyata bukan sampai di sana aja. Di sini selir ini dia juga mencari dukungan lainnya lagi, yaitu ternyata mereka mencoba untuk dapat mencari dukungan dari keluarga Xue yang merupakan pendukung utama yang dimiliki oleh pangeran ketiga. Dan di dalam pertemuan itu, di sini gadis ini dia mengatakan kalau Xie Lang sungguh luar biasa, tapi Xie Lang dia adalah orang yang memiliki pandangan yang sangat-sangat sempit dan mereka memiliki rencana untuk dapat melenyapkan semua apa yang berhubungan dengan Xie Lang, termasuk pangeran kelima. Dan apa yang diucapkan oleh selir itu tentunya membuat nona dari keluarga Xue mereka pun bingung apa yang coba dilakukan oleh putra mahkota, karena pangeran kelima tanpa ada dukungan dari Xie Lang dia adalah orang yang tidak berguna. Jadi buat apa mereka menyingkirkan pangeran kelima, karena itu tidak menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Lantas buat apa mereka repot-repot melakukannya? Tapi di sini untuk gadis ini dia mengatakan kalau dirinya harus melakukannya karena mereka harus mencabut masalah hingga akarnya dan mereka akan menyiapkan sebuah rencana dengan mengatakan dan juga memberitahukan kepada mereka semua yang ada di luar sana kalau pangeran kelima telah berafiliasi dengan para bandit. Dan di sini untuk selir ini dia juga mengatakan kepada keluarga Xue, jika saja keluarga Xue mau membantu mereka, maka mereka akan mengambil apa yang dimiliki oleh pangeran kelima dan membaginya kepada keluarga Xue dan juga putra mahkota. Di mana putra mahkota akan mengambil 2000 pasukan Nirvana yang dimiliki oleh Xie Lang dan juga pangeran kelima, serta keluarga Xue akan mendapatkan sisanya 10 pasukan elit dan juga serta 380 pasukan Nirvana sisanya akan diberikan kepada keluarga Xue, yang membuat gadis keluarga Xue dia pun tahu kalau ini adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Tapi dia juga tidak tahu kalau ternyata gadis selir ini dia memiliki sebuah rencana untuk membenturkan pangeran ketiga dan juga Bang Yin Yuan, mengingat sebelumnya dia telah berjanji kepada Bang Yin Yuan akan memberikan 10 pasukan elit yang dimiliki oleh Xie Lang, para kapten kepada Bang Yin Yuan. Tapi dia juga menjanjikan ini semua kepada keluarga Xue yang akan membuat keluarga Xue berbenturan dengan Bang Yin Yuan di masa depan. Sedangkan di sudut lainnya untuk putra mahkota dia juga kini menyiapkan orang-orangnya dengan cara mengusik para pejabat-pejabat pemerintahan yang akan bekerja untuk dirinya, menekan pangeran kelima dari belakang. Karena memang banyak juga pejabat yang bekerja untuk pangeran kelima. Mereka di depan memang sangat-sangat manis, tapi nyatanya di belakang dari itu semua mereka semua adalah orang-orang yang tidak menyukai pangeran kelima, karena mereka juga tahu pangeran kelima tidak memiliki sebuah potensi untuk dapat memperebutkan tahta tanpa dukungan dari Xie Lang. Dan benar, tak lama setelahnya ternyata berita yang telah disiapkan oleh putra mahkota pun tersebar dan pangeran kelima dia benar-benar mendapatkan sebuah tekanan untuk segera meninggalkan semua posisi jabatan yang ia dapati saat ini, karena rumor tentang dirinya yang telah berafiliasi dengan para bandit dan juga menyingkirkan keluarga Lian serta keluarga Bian itu telah tersebar hingga membuat pangeran kelima pun benar-benar hancur. Semua yang telah dia dapatkan dihancurkan oleh putra mahkota. Bahkan saat ini di dalam aula pertemuan tingkat tinggi dia tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Dan di dalam acara pertemuan tingkat tinggi itu pangeran kelima dia datang sendirian tanpa adanya sebuah dukungan, yang artinya pangeran kelima benar-benar telah dilucuti oleh putra mahkota. Dan tak lama setelahnya acara pertemuan tingkat tinggi pun dimulai di istana kekaisaran. Dan di dalam pertemuan tingkat tinggi itu di sini kaisar dia akan merombak struktur yang ada di ibu kota, dan dia mengatakan kalau ternyata saat ini salah satu jenderalnya telah meninggalkan posnya, yang artinya salah satu posisi telah kosong dan itu adalah posisi yang cukup tinggi, yang membuat putra mahkota dia berpikir kalau itu adalah posisi yang sangat-sangat strategis, dan itu membuat putra mahkota dia berpikir siapa yang akan mengisi posisi itu, karena ketika posisi itu telah diisi oleh salah satu kelompok tentunya itu akan sangat menguntungkan bagi pihak yang mendudukinya. Dan benar saja untuk kaisar dia pun langsung to the point aja, di mana dirinya akan menunjuk salah satu pejabat untuk dapat mengisi posisi kosong itu. Selain itu juga di sini kaisar dia pun kini mulai membuka arsip lamanya dan memperlihatkan serta mencatat posisi-posisi kosong yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Dan kaisar juga mulai menunjuk satu persatu orang-orang untuk dapat mengisi posisi-posisi kosong yang ada di ibu kota dan juga posisi-posisi penting lainnya. Namun di sini puncaknya ketika kaisar dia menunjuk salah satu orang yang dimiliki oleh putra mahkota untuk mengisi posisi yang tidak cukup strategis,
yang membuat mereka orang-orang yang ada di pihak dari putra mahkota mereka tahu kalau sepertinya ini akan sangat merugikan bagi putra mahkota. Tapi ini adalah awal dari permainan yang akan diberikan oleh Kaisar setelah dia mendapatkan wajingan dari Shenlang. Di sini Kaisar dia pun tahu kalau sepertinya orang-orang yang ada di pihak dari putra mahkota mulai merasa cemas ketika Kaisar mulai mengambil satu persatu pendukung yang mereka miliki. Namun di sini Kaisar dia juga tahu kalau ada sebuah posisi penting yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh salah satu jenderalnya di wilayah barat, dan itu membuat Kaisar dia pun bertanya kepada mereka siapa kira-kira yang cocok untuk dapat mengisi posisi penting itu, yang membuat putra mahkota dia pun tahu kalau itu adalah posisi yang sangat-sangat luar biasa, dan jika dirinya dan juga kelompoknya mendapatkan posisi itu akan membuat dukungannya semakin kuat. Tapi di sini putra mahkota dia juga tahu kalau dirinya saat ini tidak memiliki orang yang cukup kompeten untuk dapat mengisi posisi itu, dan jika saja posisi itu jatuh kepada panggilan ketiga tentunya itu akan sangat berbahaya bagi kelompok dirinya. Apalagi ternyata salah satu pejabat pun datang dan langsung merekomendasikan panggilan ketiga untuk mengisi posisi penting yang akan ditinggalkan oleh jenderal yang sebelumnya, yang membuat panggilan ketiga langsung berambisi ketika dirinya mendapatkan sebuah rekomendasi dari para pejabat untuk mengisi posisi jenderal yang ada di wilayah barat. Namun di sini untuk Kaisar dia tidak langsung mensetujuinya begitu saja, dan dia mengatakan jika saja panggilan ketiga mengisi posisi jenderal yang ada di wilayah barat, tentunya posisi panggilan ketiga saat ini akan kosong, yang membuat Kaisar dia pun bertanya lantas siapa yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh panggilan ketiga, yang membuat salah satu menteri mengusulkan kepada Kaisar posisi yang akan ditinggalkan oleh panggilan ketiga akan diisi oleh keluarga Zhang. Namun disinilah permainan Kaisar, dia mengatakan kalau hal itu tidak mungkin dapat dilakukan karena Kaisar dia juga tahu jika saja posisi itu diambil oleh keluarga Zhang, itu artinya itu akan membuat kelompok putra mahkota akan semakin kuat. Namun tentunya Kaisar nggak akan mungkin melakukannya karena dia akan melakukan kebalikannya, dan itu membuat Kaisar dia pun bertanya kepada panggilan ketiga siapa kira-kira yang cocok untuk dapat menggantikan posisinya di tempat yang sebelumnya, yang membuat panggilan ketiga dia pun tahu kode yang diberikan oleh Kaisar. Dia berpikir kalau sepertinya Kaisar dia menolak keluarga Zhang sebagai pengganti posisi miliknya, yang artinya Kaisar sepertinya memberikan dukungan penuh kepada dirinya untuk menempatkan posisi yang akan ia tinggalkan dengan orang-orang yang ia miliki pula, yang artinya itu akan sangat luar biasa untuk dukungan yang akan dia dapatkan. Dan itu juga membuat panggilan ketiga dia berpikir siapa kira-kira yang bisa ia tempatkan, apakah keluarga Zhong ataukah keluarga Xue, hingga membuat panggilan ketiga pada akhirnya dia pun menunjuk keluarga Xue mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh dirinya, dan itu malah membuat mereka orang-orang yang ada bersama dengan putra mahkota mereka pun tahu jika saja posisi itu diambil oleh orang dari panggilan ketiga itu akan membuat dukungan yang dimiliki oleh panggilan ketiga semakin kuat di ibu kota, yang tentunya itu akan semakin berbahaya menekan putra mahkota, dan itu membuat para menteri-menteri yang ada bersama dengan putra mahkota pun meminta kepada Kaisar untuk tidak melakukannya karena itu akan sangat berbahaya karena kualifikasi yang dimiliki oleh keluarga Xue tidak setinggi itu, ucap dari mereka. Walaupun memang sebenarnya di dalam hati mereka takut jika itu terjadi maka dukungan putra mahkota akan semakin berkurang. Dan hal itu pun juga disadari oleh putra mahkota. Di sini putra mahkota dia pun berpikir apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh Kaisar. Padahal sebelumnya mereka memiliki sebuah rencana untuk bersatu antara putra mahkota dan juga pangeran ketiga untuk segera menjatuhkan pangeran kelima. Tapi kenapa saat ini mereka seperti seolah-olah sedang diadu oleh Kaisar? Dan untuk Kaisar pun ternyata di sini setuju untuk dapat menjadikan keluarga Xue sebagai komandan yang akan ditinggalkan posisi yang dimiliki oleh pangeran ketiga. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Kaisar yang menyetujui itu semua membuat mereka, para menteri yang ada bersama dengan putra mahkota mereka pun tahu kalau mereka saat ini sedang digembosi oleh Kaisar, hingga membuat mereka semua langsung bersujud untuk dapat memprotes kebijakan yang diberikan oleh Kaisar. Dan itu membuat Kaisar dia pun sangat senang dengan ini semua karena benar rencana yang diberikan oleh Xiang benar-benar berjalan dengan lancar, mengadu putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Dan ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa, dan mereka semua pada akhirnya kembali tunduk ke bawah kaki dari Kaisar. Dan itu membuat Kaisar dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau dirinya masih memiliki satu posisi kosong yang telah ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya. Dan itu membuat Kaisar dia pun bertanya kepada pamannya tentang siapa yang harus mengisi posisi kosong itu. Walaupun memang sebelumnya ada sebuah rekomendasi yaitu anggota keluarga Zhang yang akan mengisinya, tapi di sini Kaisar dia mengatakan kalau sepertinya orang itu tidak memiliki kualifikasi untuk dapat mengisi posisi kosong itu, yang membuat putra mahkota yang mendengarnya dia pun shock. Dia pun berpikir kalau sepertinya Kaisar menolak untuk dapat menempatkan keluarga Zhang di posisi yang kosong itu, yang artinya saat ini kekuatan yang dimiliki oleh putra mahkota akan semakin berkurang karena saat ini untuk Kaisar dia mengisi slot-slot kosong yang ada di ibu kota dengan orang-orang yang dimiliki oleh pangeran ketiga, yang artinya
pangeran ketiga akan mendapatkan dukungan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan putra mahkota. Saat ini putra mahkota posisinya benar-benar digembosi oleh kaisar, dan itu akan memaksa putra mahkota harus melakukan yang terbaik di perang wilayah barat untuk mendapatkan prestis dari kaisar dan juga rakyat. Jika tidak, maka dirinya benar-benar akan tamat. Seluruh dukungan itu akan jatuh kepada pangeran ketiga karena dia kini mendapatkan dukungan penuh dari kaisar. Sedangkan putra mahkota dia harus membuktikan kepada rakyat kalau dia layak untuk menjadi seorang kaisar. Setelah semua posisi yang ada di ibu kota akan diambil alih oleh pangeran ketiga, dan ini adalah rencana yang dimiliki oleh Xie Lang untuk mengadu pangeran ketiga dan juga putra mahkota menyelamatkan pangeran kelima. Dan apakah rencana itu akan kembali berjalan dengan lancar akan dibahas di part lanjutannya aja, karena memang cuman segini doang. Yang intinya di dalam episode kali ini Xie Lang dia mengadu pangeran ketiga dan juga putra mahkota. Karena putra mahkota ini terlalu berbahaya, dia terlalu dekat dengan kekaisaran Yan Agung, jadi kaisar dia nggak akan mengizinkan putra mahkota menjadi pewaris yang selanjutnya. Dia akan menggembosi sedikit-sedikit dukungan yang dimiliki oleh putra mahkota dan menaikkan pangeran ketiga, tapi dia tidak akan menjadikan pangeran ketiga sebagai pewarisnya yang selanjutnya. Tapi tetap di hadapan mereka semua, kaisar dia harus boleh sikap normal dan juga netral, walaupun dia sejujurnya tidak ingin melakukannya, karena kedua putranya ini mereka semua sama-sama mendapatkan dukungan dari kekaisaran Yan Agung. Dan Kaisar Yue nggak mau kalau Yan Agung mengambil alih kerajaan Yue begitu aja. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan semoga aja kalian masih bisa memahami konteksnya. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.